Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kenapa Indonesia menjadi negara terbesar muslim di dunia? Kenapa? Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia ya memiliki negara manakah yang mempunyai penduduk muslim yang paling besar di dunia? Saudi Arab, Pakistan, Mesir, atau Nigeria? Sayangnya bukan dari mereka di atas. Negara dengan penduduk muslim paling besar di dunia adalah Indonesia. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dengan persentase mencapai 87,2%. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim paling besar di dunia dengan jumlah total mencapai 227 juta muslim berdasarkan survei pada tahun 2010. Jika kita melihat secara geografis, serta awal penyebaran Islam yang berpusat di Mekah pada abad ke-6 Masehi, Islam mulai menyebar dari Mekah dan Madinah, Semenanjung Arab, wilayah Afrika Utara, serta Asia Barat. Satu pertanyaan muncul. Kenapa Islam bisa sampai ke wilayah kepulauan dan jauh di Nusantara? Sejak kapan Islam masuk ke Indonesia? Hingga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar mengalahkan negara di Semenanjung Arab sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah SAW di abad ke-7 Masehi, wilayah kekuasaan kaum muslimin meliputi Mekah, Madinah, Baghdad, Damaskus, Aleppo, Iskandaria, serta Qairawan, hingga diteruskan oleh para khalifah Khulafaur Rasyidin, dan diteruskan oleh berbagai dinasti dimulai dari dinasti Umayyah, hingga yang terakhir dinasti Turki Utsmani. Islam terus bergerak pesat menyebar di Semenanjung Arab, Afrika, dan Asia. Berbarengan dengan kuatnya kekuatan Islam serta masifnya gerakan dakwah yang dilakukan oleh sahabat, serta tabi'in dan tabi'un setelahnya. Para ulama tersebar dan menyebar di berbagai wilayah. Ditambah perdagangan merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang Arab sebelum dan sesudah mereka masuk Islam. Para pedagang muslim biasa menggunakan jalur di pesisir Asia, dimulai dari wilayah pesisir Malabar India, yang terbukti 1 abad kemudian pada zaman dinasti Abbasiyah sebagai wilayah India menjadi muslim, lalu menuju ke Asia Tenggara. Inilah jembatan pertama Islam masuk ke Nusantara, karena jalur perdagangan Nusantara merupakan jalur favorit yang sering dilalui pedagang Arab sebelum dan sesudah Islam. Satu pertanyaan muncul, sejak kapan Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara? Dalam hal ini, ada 2 teori yang berkembang di masyarakat kita. Teori yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi melalui pedagang dari Gujarat India yang kebanyakan didukung oleh kaum orientalis seperti J.P. Muqaddam, sejarawan Wintes, yang kemudian dikembangkan oleh Snowford Grange. Ada pula teori Persia dan teori Mekah yang menandingi teori Gujarat dengan bukti-bukti pedagang Arab yang biasa melakukan perdagangan ke wilayah Nusantara sebelum dan sesudah Islam. Islam sudah masuk ke Nusantara pada awal abad ke-7 atau 8 atau pada saat zaman Utsman bin Affan serta pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ditambah dengan orang-orang India yang sudah menjadi muslim terlebih dahulu dan melakukan perdagangan di Nusantara. Islam masuk dari abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi ke Nusantara. Dibenarkan dengan ditemukannya batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Pelaut terkenal asal Italia bernama Marco Polo pernah mengunjungi wilayah Nusantara pada tahun 1292 dan membenarkan hal tersebut, sedangkan menurut laporan seorang musafir terkenal asal Maroko yaitu Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada 1345 Masehi. Oleh karena itu, abad ke-8 Masehi atau abad ke-9 Masehi biasanya dianggap sebagai masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia.
Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Kampung Samudra di tepi Sungai Pasai dan berdiri sejak tahun 1261 Masehi, dan terus berkembang hingga Kesultanan Malaka pada abad ke-14 sampai dengan ke-15 Masehi, dikembangkan oleh Sultan bernama Muhammad Iskandar Shah 1424 Masehi sampai 1444, dan terus berkembang hingga ke abad 15 oleh Kesultanan Malaka di Semenanjung Nusantara dan Malaka. Pada abad ke-14 Islam sudah berdiri di wilayah Nusantara, Malaka, Brunei, dan sebelah barat Filipina. Dan di abad ke-15 juga menjadi penanda mundur dan runtuhnya kerajaan Hindu besar yaitu Majapahit. Berbarengan dengan menguatnya kekuatan Islam di Semenanjung Malaka, ditambah dengan datangnya pedagang Cina bernama Zheng dari dinasti Ming yang menguatkan jalur perdagangan antara Cina, Arab, Malaka, Sumatera Aceh. Dengan kuatnya sistem perdagangan dan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, serta akhlak yang dicontohkan oleh orang-orang Muslim, sedikit demi sedikit banyak kerajaan Hindu dan Buddha masuk dan menerima Islam sebagai agamanya. Jadi kuat gitu ya. Meskipun terkesan lambat dibandingkan penyebaran di Semenanjung Arab Islam di Nusantara, terlihat stabil tanpa adanya konflik, pertumpahan, dan penjajahan mode kolonialisme. Beberapa alasan kenapa Islam mudah diterima di wilayah Nusantara, suri tauladan yang ditunjukkan para Muslim yang berdagang ke Nusantara menjadikan daya tarik terhadap penduduk lokal pada saat itu. 2. Nilai kesetaraan dalam Islam yang tidak ada sistem kasta dan perbudakan. 3. Nilai ketauhidan yang mengajarkan monoteisme dan satu Tuhan. 4. Gigihnya para da'i atau mubalik dalam menyebarluaskan Islam. 5. Adanya sistem pendidikan pondok pesantren. 6. Metode penyampaian yang mengena di hati masyarakat. Berbeda dengan orang Eropa yang datang ke Nusantara dengan membawa agama Kristen, tapi tidak banyak yang masuk Kristen karena nilai-nilai yang ditawarkan serta kedatangan mereka dengan membawa niat penjajahan dan kolonialisme. Dakwah dan suri tauladan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Terbukti dengan makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Guangzhou, Cina. Bilal bin Rabah tidak dimakamkan di Saudi Arabia, melainkan di Damaskus, Suriah. Serta Abu Kasbah berdakwah dan dimakamkan di Tiongkok. Ini membuktikan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah ke seluruh penjuru dunia, dibarengi dengan suri tauladan dengan menunjukkan nilai-nilai kebenaran dari agama Islam berupa akhlak dan tingkah laku serta ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk mencapai kurang lebih 277 jiwa dengan kultur dan budaya berbeda dengan ribuan pulau yang tersebar di Nusantara. Islam berhasil menaklukkannya tanpa adanya satu pertumpahan darah dan peperangan dalam menyampaikan agama ini. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi memang dari abad 8 ke 9 gitulah gitu ya, sudah mula masuknya gitu Islam ke Nusantara dan berkembanglah sampailah ke hari ini. Jadi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini, sebab perkembangannya tuh dari abad ke-8 dan 9 ini. Makin besar makin berkembang gitu populasi muslim di Indonesia gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.